Salam, selamat berjumpa dengan saya Nia Setia, pencerita relief Candi Borobudur, Mendut, dan Sojiwan dari Sekolah Budaya Nitramaya di bawah asuhan Bapak Bambang Eka Prasetya MM. Mitra kebajikan, berbahagia sekali kali ini saya berkesempatan untuk menceritakan sebuah kisah yang terpahat indah di dinding Candi Mendut dengan judul Persahabatan Brahmana dengan Seekor Kepiting. Demikian kisahnya. Saat itu, Bodhisattva terlahir sebagai seorang Brahmana. Sang Brahmana sedang melakukan perjalanan kembali ke padepokannya dari Gunung Himalaya karena beliau melakukan sembahyang di sana. Saat sang Brahmana turun gunung, beliau harus melewati sebuah hutan yang lebat. Dalam perjalanannya, beliau tidak sengaja bertemu dengan seekor kepiting. Kepiting ini tampak sangat kehausan dan kelelahan. Rasa welas dari sang Brahmana muncul ketika melihat keadaan kepiting ini. Sang Brahmana berpikir bahwa sang kepiting pastilah tersesat. Karena rasa welas asihnya, sang Brahmana pun mengambil kepiting itu, kemudian membungkusnya dengan selembar kain agar sang kepiting tidak kepanasan. Sang Brahmana pun turun gunung dengan membawa kepiting itu hingga sang Brahmana menemukan sebuah sungai. Setelah beliau menemukan tempat yang tepat untuk kepiting itu, sang Brahmana pun melepaskan kepiting itu di sungai tersebut. Kepiting itu merasa bersyukur sekali karena ada Brahmana yang telah menolongnya. Dalam hati dia berdoa, suatu saat kebaikan dari Brahmana ini pastilah akan dibalasi. Setelah itu, kepiting pun mengambil air untuk minum dan dia bersembunyi di bawah batu. Setelah perjalanannya yang cukup melelahkan dan Brahmana pun mengambil minum di tempat itu, rasa ngantuk pun mulai merasuki. Sang Brahmana menemukan sebuah batu besar yang datar sehingga dia bisa menggunakannya untuk tidur beberapa saat. Tak lama, sang Brahmana pun tertidur dengan lelap. Di balik semak-semak ada seekor ular yang sedang bercakap-cakap dengan seekor gagak. Mereka sedang membuat kesepakatan. Sang ular pun bercakap-cakap dengan sang gagak. Hai sahabatku gagak, kita selama ini mencari makan dari hewan atau daging manusia yang ada di sekitar kita. Kamu lihat, hutan ini sudah mulai sepi
karena sudah banyak hewan yang mati dan manusia tidak ada yang bermain ke sini. Kita kesulitan untuk mencari makan. Bagaimana jika kita bekerja sama? Sang gagak pun menjawab apa perkataan dari sang ular. Oh, maksudmu bekerja sama bagaimana? Sang ular pun menjelaskan. Gagak sahabat, kau biasanya terbang ke atas. Di situ kamu bisa melihat dari atas. Kamu bisa melihat hewan atau mungkin manusia yang lewat. Di saat kamu melihatnya, segeralah kamu hubungi aku. Kasih tahu aku sehingga aku bisa mengincar hewan atau manusia itu. Setelah itu, aku akan menggigitnya dan memasukkan racun ke tubuhnya sehingga mereka mati. Setelah itu kita bisa menikmati dagingnya bersama-sama. Bagaimana menurutmu? Kata sang ular. Wah, cerdas kamu. Oke, aku setuju, jawab sang gagak. Kemudian mereka pun berpencar untuk melakukan aksi mereka. Setelah sang gagak terbang tinggi, dia melihat ke bawah dan ternyata tak jauh dari tempatnya, disitulah sang Brahmana tidur. Wah, ada makanan empuk ini. Aku akan segera menghubungi ular agar dia segera mematuknya dan Brahmana itu pun mati sehingga kami bisa pesta hari ini, kata sang gagak. Segeralah sang gagak turun dan mencari sahabatnya ular. Hei ular, jangan kemana-mana kamu, ada kabar bagus ini, kata sang gagak. Ular pun berhenti dari perjalanannya dan dia bertanya kepada gagak. Ada apa sahabatku, kenapa kamu riang sekali? Hei dengar, tak jauh dari tempat itu ada seorang manusia yang sedang berbaring tidur di sana. Saat yang tepat bagimu untuk membunuhnya. Dan setelah itu kita bisa berpesta pora hari ini. Benarkah? Jawab sang ular. Oke, ayo kita ke sana. Segeralah mereka berjalan menuju ke tempat di mana sang Brahmana tidur. Dari balik semak-semak itu, ternyata sang kepiting mendengar percakapan mereka. Sang kepiting pun berpikir, kasihan sekali Brahmana itu. Dia sudah menolongku, hatinya bijak dan bajik, dia welas asih. Inilah saatnya aku untuk membalas kebaikannya. Aku akan menolongnya. Segeralah sang kepiting pun mencegat kedua sahabat ini. Hei, tunggu sebentar, ular dan gagak. Ada apa kamu kepiting? Sang kepiting pun menjawab, tunggu sebentar, aku sudah mengerti apa yang kalian bicarakan tadi. Kalian ingin memakan Brahmana itu kan? Iya, kamu menguping ya, kata sang gagak. Tidak, aku tidak menguping, tapi aku dengar tadi karena aku di bawahmu, jawab sang kepiting. Terus, apa urusanmu? Pertanyaan muncul dari sang ular. Begini sobat, kalian tahu Brahmana itu tinggi besar.
Coba lihat, leher kalian hanya sependek itu. Tak mungkin kalian bisa menghabiskan Brahmana itu, kata sang kepiting. Gagak pun bertanya, emangnya apa yang harus kami lakukan agar kami bisa menghabiskannya? Nah, begini sobat, aku akan menolong kalian. Caranya, aku akan pijit leher kalian sehingga leher kalian akan menjadi lebih panjang dan kalian bisa memakan habis Brahmana itu. Bagaimana menurutmu? Kata sang kepiting. Ular pun menjawab, wah, cerdas betul ini. Oke, ayo kita segera melakukannya sebelum kita berpesta pora, jawab sang ular. Gagak pun bertanya, bagaimana kamu akan memijit kami? Sang kepiting pun menyarankan, kalian satukan saja leher kalian sehingga aku bisa memijitnya bersama-sama. Bagaimana? Nanti panjang leher kalian pun akan sama. Kalau aku memijitnya dari satu persatu, nanti panjang lehermu akan berbeda. Maka bagiannya pun akan berbeda. Bagaimana? Oke lah, saranmu memang tepat sekali, jawab sang gagak. Kemudian mereka pun mengikuti apa yang disampaikan oleh sang kepiting. Mereka berdua melilitkan lehernya. Dan di saat itulah kepiting mulai mencapitkan kedua capitnya ke leher kedua hewan itu hingga mereka pun tewas. Inilah balasan yang bisa aku berikan kepadamu ya Brahmana yang agung. Aku tidak bisa memberikan apa-apa, hanya inilah. Semoga engkau masih dilindungi oleh dewa dan kau bisa menyampaikan dharmamu kemanapun engkau berada. Dan terima kasih sang dewa, engkau telah menyelamatkan Brahmana yang agung ini, kata kepiting itu, dan dia pun meninggalkan tempat itu. Dari sini kita bisa mengambil hikmah dari perbuatan Brahmana yang tanpa pamrih menolong makhluk yang tidak berdaya dimanapun dia berada, dan dia tidak pernah meminta upahnya, namun dewalah yang memberikannya dengan caranya sendiri. Demikian kisah dari persahabatan Brahmana dengan seekor kepiting. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan semoga semua makhluk berbahagia. Sampai jumpa.